Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu untuk berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni semua dosa-dosanya, serta diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam video kali ini saya akan membahas tentang hal yang mungkin sangat sederhana dan mungkin hal ini sering tidak kita sadari, yaitu mengenai beberapa khasiat gaib air cucian beras di dalam dunia supranatural. Ada beberapa manfaat atau khasiat air cucian beras dalam dunia supranatural. Manfaat yang pertama yaitu memiliki kekuatan untuk membuka aura wajah yang tertutup. Apabila aura wajah kita tertutup, hal tersebut akan membuat wajah kita menjadi terlihat gelap, bahkan seolah-olah wajah kita selalu terlihat susah dan tidak bahagia ketika aura wajah seseorang tertutup. Memang secara lahiriah tidak memiliki efek langsung yang dapat kita rasakan, khususnya oleh fisik kita. Akan tetapi, jika hal ini kita biarkan dalam waktu yang cukup lama, maka dampaknya akan sangat luar biasa, baik secara emosional ataupun mental. Seseorang yang memiliki aura wajah yang tertutup akan membuat seseorang tersebut jauh dari rezeki, sehingga apabila usaha dan pekerjaan yang dia lakukan pada akhirnya akan berujung pada kegagalan. Bahkan selain itu, apabila seseorang yang masih single dan kemudian aura wajahnya tertutup, maka akan membuat jodohnya menjadi jauh. Bahkan tidak peduli secantik dan seganteng apapun seseorang tersebut, jika aura wajahnya sudah tertutup, maka kemungkinan besar akan tertutup pula jalan jodohnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, namun kalian tidak usah khawatir, karena semua hal negatif ini semuanya bisa kita singkirkan dengan menggunakan media air cucian beras. Adapun untuk cara menggunakannya, yaitu yang pertama-tama kalian ambil air cucian beras yang paling pertama, lalu campurkan dengan bubuk kayu manis secukupnya, dan kemudian setelah itu oleskan ke seluruh wajah kalian. Lalu setelah 15 menit bilas menggunakan air yang bersih. Lakukan cara ini secara rutin terus menerus, dan dengan wasilah khasiat gaib air cucian beras ini, insya Allah bermanfaat untuk membuka aura wajah kita yang tersumbat. Sedangkan kayu manis yang dicampurkan tersebut bermanfaat agar membuat aura kita menjadi wangi dan memikat, khususnya untuk menarik jodoh kita dan juga untuk menarik rezeki. Lalu khasiat gaib air cucian beras yang kedua, yaitu sebagai sarana untuk penglaris dagang. Maka jika kita adalah seorang pedagang, maka air cucian beras yang pertama ini juga bisa bermanfaat untuk media penglaris dagangan. Dan hal ini juga bukanlah salah satu kemusyrikan, karena di dalam prakteknya ini justru akan melibatkan berbagai doa dan memasrahkan diri kepada Zat yang Maha Pencipta. Dan keajaiban air cucian beras ini, selain bisa menetralkan energi negatif, air cucian beras ini juga memiliki
kemampuan untuk menyerap berbagai doa yang dibacakan, sehingga secara ajaib doa yang kita panjatkan akan diserap dan kemudian dipancarkan kembali secara berlipat-lipat selama beberapa waktu tertentu. Adapun cara membuat penglarisan dagangan dengan menggunakan media air cucian beras ini, yaitu dengan menempatkan air cucian beras yang pertama kali di dalam sebuah ember atau baskom misalnya. Kemudian setelah itu bacakanlah doa untuk meminta rezeki sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan yang perlu kita ingat bahwa semakin kuat niat dan keyakinan kita, maka semakin besar pula efek yang ditimbulkan dari air tersebut. Kemudian setelah itu dengan memakai tangan kanan kita lalu kita cipretkan air cucian beras yang sudah dibacakan doa tadi ke semua sudut warung kita, ke pintu depan, ke etalase, dan berbagai tempat lain yang ada di warung tersebut, terkecuali di area kamar mandi. Dan ritual ini sebaiknya dilakukan setiap kali kita hendak membuka warung atau membuka toko tersebut. Lalu untuk khasiat yang berikutnya, yaitu sebagai salah satu ikhtiar atau usaha untuk mendapatkan keturunan. Seperti pada zaman dahulu ketika orang tua memiliki anak yang sudah menikah, namun anaknya tidak kunjung diberikan keturunan, maka mereka akan menyarankan untuk meminum air cucian beras yang pertama kali sebagai salah satu ikhtiar dan doa agar anaknya segera diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut ilmu medis, air cucian beras ini mengandung banyak nutrisi dan vitamin yang sangat bermanfaat sekali, dan bahkan bisa mendukung suatu program kehamilan. Namun sayangnya kondisi beras pada zaman sekarang dan kondisi beras zaman dulu itu sangat berbeda jauh kualitasnya, dan tidak seperti zaman dahulu. Pada zaman dahulu beras masih sangatlah murni, dalam artian belum terpapar oleh berbagai polusi dan obat-obatan pembasmi hama, sehingga masih sangat aman untuk diminum air cuciannya. Namun jika kita memang benar-benar ingin melakukan ikhtiar ini, maka coba pilihlah beras dari jenis beras organik. Dan beras ini biasanya memang lebih cenderung lebih mahal harganya. Namun meskipun begitu, akan lebih aman jika diminum air cucian berasnya. Dan gunakanlah air yang matang agar kita terhindar dari sakit pencernaan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar ikhtiar dan usaha tersebut bisa membuahkan hasil yang maksimal. Lalu keutamaan berikutnya yaitu sebagai penarik keberuntungan dan peluntur energi negatif. Dan untuk mendapatkan manfaat seperti ini, caranya yaitu dengan mandi menggunakan air yang sudah dicampur dengan air cucian beras. Adapun untuk caranya yaitu dengan merendam 1 cangkir beras dalam segayung air dan kemudian diamkan selama setengah jam. Lalu setelah itu saring dan ambil airnya, kemudian campurkan air cucian beras tersebut dengan seember air untuk mandi. Dan kemudian basahilah seluruh tubuh kita sampai pada rambut kepala kita. Dan yang terakhir, keringkan badan kita tanpa kita bilas dulu sebelumnya. Dan mandi air cucian beras ini paling baik yaitu dilakukan pada saat subuh atau bisa juga di pagi hari, karena pada waktu tersebut merupakan salah satu waktu di mana rezeki dari alam semesta sedang tinggi-tingginya. Dan jika ritual ini sering kita lakukan, maka selain akan mendatangkan keberuntungan bagi kita, juga akan meleburkan energi-energi negatif yang ada pada tubuh kita. Lalu untuk khasiat yang kelima yaitu sebagai pagar gaib suatu rumah atau warung. Adapun untuk caranya, pertama-tama kita sesuaikan terlebih dahulu jumlah beras dan takaran airnya sesuai dengan luas bangunan yang akan dipagari. Dan jika memang tempatnya sangat luas, maka sebaiknya berbanyak takaran beras dan airnya. Dan hal ini bertujuan agar pagar gaib yang diciptakan dari air tersebut bisa memiliki kekuatan yang maksimal. Dan air cucian beras untuk pagar gaib ini akan sangat dahsyat energinya.
apabila kita campur dengan garam krosok, atau bisa juga dengan dicampur dengan daun kelor ataupun daun bidara yang sudah dihaluskan sebelumnya. Dan hal ini akan menciptakan pagar goib yang sangat berlapis-lapis, sehingga tidak akan mudah ditembus oleh energi negatif. Dan ramuan yang sudah kita buat tadi tuangkan di depan toko atau rumah kita dengan gerakan seperti orang yang sedang membuat batas pagar, dan kemudian sisanya kita cepretkan atau kita semprotkan pada sudut-sudut di dalam rumah. Kemudian selanjutnya, meskipun ramuan tersebut sudah memiliki kekuatan yang alami dari alam semesta, akan tetapi lebih baiknya jika ditambah dengan suatu doa dan niatkan di dalam hati sesuai tujuan kalian masing-masing. Maka oleh sebab itu, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan perantara ramuan tersebut, rumah atau toko kita bisa selamat dari gangguan-gangguan metafisika. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.